Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga selalu lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang ada di depan, asatid wal asatizah dan Direktur Wiayatul Thalabah Ustaz Ahmad Muhajir, Direktur Kuliah Muallimin Al-Islami Ustaz Novian Andika LC, Direktur Tahfizil Quran Ustaz Aman Abdul Rahman, dan Ustaz-Ustazah yang telah membersamai kita, yang telah mendidik kita di pondok yang sama-sama kita cintai ini, yakni Syuhratul Islam. Semoga guru-guru kita ini selalu Allah bimbing dan Allah jaga, Allah kasih petunjuk dan Allah mudahkan semua urusannya. Dan yang sakit mungkin Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, pun hari ini kita yang kami banggakan semua, hari ini kita berkumpul pada hari ini memperingati Hari Santri. Santri semua kita, kami pun yang berdiri, yang berada di depan kalian, itu pun seyogyanya juga kami santri, semuanya santri. Santri itu adalah siapa? Santri dari bahasa Sangsekerta. Santri itu man talabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Kita orang yang mencari ilmu bukan? Kita orang yang mencari ilmu bukan? Kemudian ada guru, ada murid, ada guru, ada murid. Hatta kita berjumpa dengan orang sekilas saja, kemudian ada fatwa yang kita ambil dan kita pegang, dan lisannya itu keluar kebaikan dari lisannya, maka ambil dan kita adalah berguru dengan dia. Kalau kita mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia sampaikan. Inilah santri. Nahnu, kita semua adalah santri. Kita semua adalah santri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai santri, karena kita sama-sama kita ketahui mayuridillahi khair, kata Allah, yufaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas dirinya, maka yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia tentang agama. Semoga pilihan Allah itu tepat. Dari 3.000 jutaan santri, jutaan siswa, kalian berada di pondok pesantren. Ini bagian bahwa yuridillah, Allah pilih kita semua. Sekarang mungkin umur ada yang baru kelas 1 umurnya 11 tahun, 12 tahun, Alhamdulillah sudah jadi santri. Mungkin ada yang baru jadi santri itu setelah tamat SMP. Alhamdulillah juga tetap bisa jadi santri. Santri yang mukim maksudnya. Kalau santri yang kalong-kalong banyak. Kalau istilah Jawa itu ada santri kalong, kadang di rumah, kadang di pesantren. Begitu ada kawan-kawan kita santri ngalong. Ngalong itu pulang pergi. Abnai rahimakumullah, hari ini semangat kita, kalau kita mereview mahwa santri, apa itu santri, maka santri yang pertama dalam Islam ini ada 10 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ternyata 10 sahabat ini yang awal-awal masuk Islam umurnya masih kecil-kecil. Siapa tahu? Ada Zaid, orang pertama adalah Ummuna, ibu kita Khadijatul
Khadijah, istrinya Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian terus ada Abu Bakar As-Siddiq. Tiga ini Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah, umurnya berapa? Kecil, ya, anak angkatnya Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu kurang dari 10 tahun atau lebih, tidak lebih dari 15 tahun. Kemudian ada lagi yang keenam, ada Abu Bakar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdul Rahman bin Auf, semuanya para pemuda. Kemudian santri Rasulullah itu ada namanya Thalha bin Ubaidillah. Umurnya berapa? 16 tahun. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Umurnya berapa? 14 tahun. Jadi para santri itu kapan dia mengazamkan dirinya sebagai santri? Ada banyak contoh. Ada yang tua jadi santri, ada. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Walaupun dia tidak terlalu tua atau seumuran dengan Nabi. Namanya Abu Bakar, 40 tahun. Jangan malu jadi santri umur 40 tahun. Ada yang kecil-kecil. Ya. Maka yang dari kecil seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kecil. Umurnya kecil, badannya juga kecil. Ya. Suatu hari, ini cerita sedikit. Rasulullah safar karena menghindari siksaan orang-orang kafir Quraisy, berjalanlah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka bertemulah penggembala kambing atau domba. Rasulullah dengan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq kehausan. Ada tidak, kata Rasulullah, susu kambing yang bisa saya beli? Saya ini, kata Abdullah bin Mas'ud, bukan punya saya kambing ini, tapi punya majikan saya. Akhirnya kata Rasulullah, mana kambing yang mandul, yang tidak pernah menyusui, yang tidak pernah melahirkan? Diusap oleh Rasulullah. Akhirnya keluarlah susu dari kambing yang mandul, yang kering tadi. Akhirnya keluarlah susu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud minum, Abu Bakar minum, Rasulullah minum sampai kenyang. Kemudian dikata Rasulullah, cukup. Maka berhentilah kambing itu mengeluarkan susunya. Kemudian bersyahadatlah Abdullah bin Mas'ud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sampai di situ saja? Cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia belajar dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Akhirnya setelah belajar, sampailah suatu kejadian. Setelah Rasul membacakan surah-surah dengan kuat di depan kaum Quraisy, maka orang yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia seorang budak, kecil badannya, tidak ada perlindungan. Siapa, katanya, sahabat sepakat, siapa yang akan membacakan ayat Al-Quran ini di muka orang-orang kafir Quraisy? Ana, kata Abdullah bin Mas'ud. Badannya kecil. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang berilmu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datanglah ke makom Ibrahim. Di Ka'bah itu ada, di luar Ka'bah itu ada makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim buat Ka'bah itu. Maka dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Sampai dia lupa. Saking, kata orang-orang kafir Quraisy, lagi berkumpul, digebuki kepalanya, digebuki badannya sampai dia pingsan. Ditariklah oleh para sahabat yang lain. Umurnya berapa? Ya, kurang dari 15 tahun. Umuran kalian. Ada nggak umur yang 12 tahun, 13 tahun ini berani
dengan orang-orang dewasa kalau ini sebuah kebenaran. Abnai, kalau itu sebuah kebenaran, maka pegang dia sampai akhir hayat kita. Ya. Sekarang orang yang berakal, kapan batasan orang berakal? Kalian bukan lagi anak-anak yang berlari-lari tadi, no. Gitu ya. Tapi kalian sudah orang mumayyiz, orang yang bisa membedakan mana baik, mana benar. Orang yang bisa berpikir yataqaddam ilal amam, orang yang bisa berpikir maju ke depan. Bukan dikit-dikit bukan dikit-dikit umak. Ya. Pemuda sejati itu, ya, inilah saya. Ha'anada. Ya, inilah saya yang bisa berdiri di kaki kita sendiri. Abnai rahmakumullah. Kapan mulainya? Ada yang 8 tahun tuh. Namanya Ali bin Abi Thalib. Sahabat atau santri pertama masuk Islam. Apakah ada yang menyimpang? 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, digebuki. Kemudian apa lagi? Hampir berdarah disambit. Hampir setengah mati, semaput semuanya. Ini anak muda ini umurnya kurang dari 10 tahun. Ketika hijrah, dia menggantikan Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah. Anak kecil tuh. Umurnya masih kecil. Ganti Rasulullah bukan ganti tempat tidur saja. Kalau orang salah bacok, dia yang mati. Nah, inilah santri Rasulullah SAW yang mereka mengikhlaskan jiwa raga mereka untuk apa? Untuk Islam. Mereka mengikhlaskan semua jiwa raga mereka untuk Islam. Ini kita sama-sama agar semoga bisa mencontoh para pendahulu kita. Masa kita adalah inilah masa kita. Yang lalu sudah mereka berjuang dengan bagaimana mereka berjuang. Tapi hari ini, ya, setiap zaman ada orangnya. Siapa orangnya? Kita. Setiap orang ada masanya. Menunggu saja. Kita akan berganti siang malam. Watilkal ayyam. Kadang siang, kadang berputar. Dulu kami yang jadi santri ngaji abata saja. Terus kemudian tua, gitu ya, menua dikit. Begitupun silih berganti. Berilah yang terbaik. Siapa yang bisa memberikan terbaik untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk agamanya, untuk bangsa dan negara ini? Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari diri pribadi masing-masing. Kalian bukan lagi anak kecil lagi yang mau diempengi oleh ibunya. Berpikir maju, bagaimana saya 10 tahun ke depan, bagaimana saya 20 tahun ke depan. Alhamdulillah, inilah seorang santri, dia harus berpikir maju. Dan saya teliti juga, orang-orang yang dahulu masuk Islam ternyata adalah orang-orang yang mempunyai visi misi yang besar. Abdullah bin Mas'ud tadi, kalau dia mau, orang yang jujur dia, kalau dia mau umur belasan tadi nak ngasih susu tadi, mudah baik dinjuknya susu yang ada orang nak beli susu, dia cuman pengawasan, cuman dia yang ngawasi kambing tadi. Jujur tidak Abdullah bin Mas'ud? Jujur tidak Abdullah bin Mas'ud? Jujur. Dari awal, dari dia lahir harus jujur. Ini tak apa-apa biar aku tak ada duit. Ngambil punya kawan dikit, 1000. Agakku ini, tidak seperti itu. Jangan zalim.
berkah itu jangan ganggu wong. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, orang ke-8 masuk Islam. 8 atau 6, orang ke-6 atau orang ke-8 masuk Islam. Muda, 16 tahun umurnya. Ketika dia jadi seorang saudagar kaya, umur 16 tahun sudah jadi pedagang hebat. Dia mainannya bukan cuma di Mekah jagangnya, tapi di Basrah, di Irak. Kalau sekarang, berdagang, dapat uang banyak, tapi ada seorang pendeta akan ada lahir katanya. Siapa yang dari Mekah akan lahir, akan ada nabi akhir zaman di kotamu. Segera pulang. Kasih salam untuk dia. Akhirnya dia segera pulang, berjumpalah dengan Nabi Muhammad, dengan Abu Bakar, maka dia langsung bersyahadat. Abnai rahmakumullah. Jadi orang yang memegang teguh al-Islam ini adalah orang-orang yang dipilih, sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap genggam agama kita ini dengan benar. Walaupun gambaran permisalan akhir zaman ini kita berada di seburuk-buruknya zaman. Kita di fase keempat, an-nubuwah, masa kenabian, kemudian masa Khalifatul Rasyidin, kemudian pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Bani Turki Utsmani. Nah, sekarang fase keempat adalah fase yang carut marut. Ya. Kita tidak bisa lagi membedakan yang hak dan yang batil. Hari ini bioskop dulu, kiai kita dulu berpesan jangan lewat bioskop. Lewat saja tidak boleh bioskop. Kemudian pakai penci kalau keluar. Itu saja syarat jadi santri kiai itu. Pertama, tidak boleh lewat bioskop. Kemudian pakai peci kalau jalan. Hari ini bioskop itu ada di tangan kalian. Ngelewatinya tidak boleh, di roll ke atas. Itu alhamdulillah kalau ada. Ini kira-kira maksiat, di roll ke atas, tidak dilihat. Ini zaman kalian, tantangan kami dan kalian itu beda. Kalian akan lebih maju lagi. Perangkap syaitonnya, perangkat Zionis ini lebih hebat lagi perangkapnya. Kalau kami dulu mungkin bioskop. Wallahi anak sampai kuliah ada dulu nonton bioskop. Kalau tidak salah 2 kali cuman saya nonton bioskop seumur hidup. Pertama nonton ayat-ayat cinta. Kedua Laskar Pelangi. Yang lagi tren zamannya itu. Itu tidak pernah nonton bioskop dengan kawan-kawan, akhirnya kawan-kawan kampus waktu itu nonton ayat-ayat cinta. Ya kalau novelnya itu bagus sekali, isinya dakwah. Ternyata filmnya percintaan, gitu ya. Ya beda novel dengan isi filmnya beda, gitu ya. Kemudian abnai rahmakumullah. Ya kalau Laskar Pelangi tahu ya, orang yang cuma santrinya 10 kemudian jadi orang hebat. Andrea Herarta. Ya, kemudian kalau ayat cinta ada ketika cinta bertasbih, itu novelnya bagus. Filmnya agak nyimpang-nyimpang dikit. Abdurrahman Al-Sirezi. Ya. Abnai rahmakumullah. Boleh enggak kita nonton bioskop kalau dia itu ada dakwah, ada unsur Islamnya, boleh. Boleh enggak kita memegang HP? Boleh, tapi sekarang jangan. Kalau lagi belajar, mana nak hafal Quran, pegang HP. Nih, sama guru-guru juga sama tantangannya. Itu walaupun sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Kita kadang lalai dengan HP-HP kita. Santri tak awas, santri tak terfikir. Tapi insya Allah HP tidak jadi masalah. Apalagi kalau santri kita larang betul. Sudah berapa yang kita sita HP-nya. Dan ini ya hari ini pun sekolah-sekolah umum dilarang pakai HP. Sementara ini. Kalau ada perlunya, kita bukannya melarang dalam arti mengharapkan,
Tapi kata Imam Syafi'i, ada banyak maslahat atau mudaratnya untuk kalian. Kalau ustaz-ustaz mungkin bisa masih balance, masih seimbang. Kalau anak-anakku sekalian, gamenya panjang, kemudian apa lagi? Umuran kalian yang bioskop, kata Kiai tadi, bioskop itu banyak di YouTube hari ini. Tanpa kita cari pun datang. Tantangan kita hari ini, kita sebagai santri yang ingin menuntaskan perubahan, kita berkarya dengan baik, belajar dengan baik, adalah bagian dari mengisi hidup kita. Kalian akan mengingat sepanjang masa, anakku sekalian. Kalian jadi santri, santriwati ini berat tidak? Berat tidak? Berat. Ya. Kalau namanya perjuangan harus berat. Kawan kadang main HP, seumuran kami tidak main HP. Kawan tidur masih dengan dekapan orang tua, kami tidak dengan orang tua lagi. Tapi inilah yang membentuk mental kalian. Kita dibentuk untuk jadi pejuang-pejuang tangguh. Kita dibentuk untuk jadi orang-orang yang bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau sudah besar nanti tidak lagi mengandalkan orang tua. Pahit kehidupan ini, wallahi pahit kehidupan ini. Kalau kita tidak siapkan mental dari sekarang, maka kita akan menjadi pengalah, penangis. Ya nangis boleh, tapi penangis terus, penangis pengalah. Nangis boleh, tapi kita ada punya mental baja. Sekali nangis, 2 kali nangis. Bisa sering katakan kepada kalian, dulu habis kuliah itu tidak ada uang, puasa 5 hari. Memang tidak ada, bukan kegalaan puasa, memang tidak ada uang untuk makan. Akhirnya saya paksa untuk puasa 40 hari. Bukan kegagalan puasa, rupanya tidak ada duit nak makan. Ada tak cerita saya dengan orang tua? Tidak mengeluh. Inilah santri. Ya. Kalau kita berbicara, apalagi zaman sahabat tadi digebuki, Talha tadi digebuki, dia orang kaya, ibunya orang terpandang, tangannya berbulan-bulan dikebat, kemudian di sirohnya dia suluh lari antara Safa wal Marwah. Lari kira-kira 400 meter sekali lari itu. Bolak-balik apa? Ibu kandung yang pecut dia. Kakak kandungnya yang pukul kepalanya sampai dia pingsan. Tiap hari. Siapa temannya? Talha bin Ubaidillah. Sang elang Allah katanya. Apa namanya? Pahlawan perang Uhud. Kemudian orang yang syahid Sayyidul Haya kata Rasulullah. Dia adalah orang syahid. Dia hampir 70 lebih sayatan pedang di tubuhnya. Ada banyak panah dalam tubuhnya. Di perang Uhud dia itu sudah putus tangannya sebelah. Masih muda. Maka gelar Rasulullah sang elang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia elang? Ketika Rasulullah ingin menghindar dari pasukan Quraisy di perang Uhud, badan Talha bin Ubaidillah itu ngancungkan badan Nabi agar naik batu lebih tinggi. Maka Rasulullah mau naik batu, kemudian tidak bisa naik untuk posisi lebih tinggi, maka badan Talha bin Ubaidillah itu masangkan badannya agar Nabi naik ke atas batu lebih tinggi. Hampir mati dia. Nah, inilah perjuangan seorang muslim, ya, pendiri-pendiri bangsa, pendiri-pendiri agama kita ini harus, ya, berjuang itu harus berderai air mata dengan kepayahan. Ini tahajud. Alhamdulillah semalam tahajud Abi dengar. Putra siapa yang tahajud semalam? Pimpin tahajud siapa? Siapa? Ustaz Mirza. Putri siapa pimpin tahajud semalam? Ustazah Aulia. Alhamdulillah tiap malam ya. 4 tapi jam 4.
tahajudnya walaupun di ujung-ujung jadilah tahajud. Ya, inilah sebenarnya yang hayatul ruh, menghidupkan ruh kita itu tahajud. Kalau Nabi zaman awal-awal mewajibkan sahabat selama 13 tahun itu, mewajibkan para sahabat itu tahajud. Kita kadang subuh ketinggalan. Ya, 13 tahun tahajud wajib. Dalam artian wajib bukan secara nas, tapi Rasulullah SAW mewajibkan para pendiri awal itu bertahajud. Jam berapa? Jam 2 tahajudnya. Jam 3. Kita jam 4. Tahajudnya jam 4. Kadang jam 4.15, kadang jam 4.20. Subuh hari ini jam 4. Jam 4 lewat 26 atau 25 hari ini. Sebelum jam 4.30. Abnairamakumullah. Siapa santri? Ya. Siapa santri? Ya, kita bilang kalau siapa santri, kita adalah santri. Siapa santri? Semoga perubahan itu bermula dari diri kita masing-masing, kemudian akan merubah, menyinari dunia ini, ya. Himmah kita harus besar, ya. Jaga diri kita masing-masing. Jangan ini melu. Saro di pondok makan ndak lemak. Kalau nak dibanding battle apple to apple masih enak buat lauk kita ini. Gitu. Lemak insya-Allah. Makanan pondok itu berkah. Walaupun kita tidak nak makan buat ini, makan dikit. Insya-Allah ada keberkahan di situ. Makan dikit. Dikit jadilah makan. Jangan tak makan tapi lapar tak makan, ganti makanan lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berkahi pondok pesantren Syuhratul Islam. Dan semoga pondok yang kita cintai ini maju, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pusat peradaban dunia. Gitu ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.